Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nisa dari Mantanah Bumbu. Hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi ciri-ciri virus, membedakan struktur tubuh virus dengan makhluk lainnya, membandingkan siklus litik dan siklus lisogenik pada reproduksi virus, dan menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Sejarah penemuan virus. Pada tahun 1883, seorang ahli ilmuwan dari Jerman yang bernama Adolf Meyer menemukan sebuah penyakit yang menyerang tembakau yang disebut dengan penyakit mosaik. Meyer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari bakteri biasanya karena dia tidak bisa diamati dengan mikroskop biasa. Selanjutnya, pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky melakukan eksperimen dengan cara menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan bakteri. Selanjutnya, ilmuwan bernama Martinus B. Gering membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau tersebut dapat berkembang biak. Berbeda dengan bakteri pada umumnya, agen penginfeksi tersebut tidak dapat dikembangbiakkan dalam media nutrisi di dalam cawan Petri dan tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol. Pada tahun 1935, ilmuwan Amerika bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Apa saja ciri-ciri dari virus? Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Ciri-cirinya, yang pertama, virus bersifat aseluler, artinya dia belum bisa disebut sebagai sel, karena dia belum memiliki bagian-bagian seperti membran sel, nukleus, sitoplasma, dan organel sel. Virus berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 20-300 nanometer. Dia hidup sebagai parasit obligat, dan virus hanya memiliki salah satu macam dari asam nukleat, bisa berupa RNA atau DNA saja. Tidak melakukan aktivitas metabolisme. Bentuk tubuhnya bervariasi, ada yang berbentuk oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Virus tidak dapat bergerak dan tidak dapat membelah diri atau bereproduksi bila berada di luar sel inang. Ketika berada di luar sel inang, maka virus dapat dikristalkan. Struktur tubuh virus. Pada virus berbentuk T yang menyerang bakteri atau disebut dengan bakteriofag, struktur tubuh virus terdiri dari bagian kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat bagian kapsid. Ini merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus dan juga melindungi asam nukleat. Asam nukleat berupa DNA atau RNA merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat. Selanjutnya, di sini ada bagian leher virus. Ini berfungsi sebagai tempat untuk menyangga kepala virus. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes dan juga sebagai penghubung antara kepala virus dengan lempeng dasar virus. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan atau reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Lempeng dasar ini berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus bisa masuk ke dalam sel inang. Bentuk-bentuk virus. Ada virus yang berbentuk helix, ada virus berbentuk isohedral, ada virus yang berbentuk berpelindung, kemudian ada juga yang bentuknya kompleks.
Virus berbentuk helix, bentuknya spiral atau helikal, bisa dijumpai misalnya pada virus TMV. Virus isokahedron berbentuk icosahedron atau polyhedral, contohnya pada virus dengue dan virus foot and mouth disease virus. Selanjutnya, virus berpelindung mempunyai pelindung atau pembungkus luar dari lipoprotein, glikoprotein, atau kombinasi lipo dan glikoprotein, dan biasanya berbentuk bulat dengan diameter 60-300 nanometer. Contohnya adalah virus influenza. Virus kompleks berbentuk kompleks, memiliki struktur tubuh yang lengkap seperti kepala, leher, dan ekor. Virus kompleks sering juga disebut virus berbentuk huruf T. Contohnya adalah bakteriofag atau virus yang bisa menginfeksi bakteri. Selanjutnya, pengelompokan virus. Pengelompokan virus berdasarkan sel inangnya. Ada yang disebut dengan virus bakteri atau bakteriofag. Ini adalah virus yang menggandakan dirinya sendiri dengan menyerbu bakteri. Contoh bakteriofag, contoh bakteri yang biasanya diinfeksi oleh virus adalah Escherichia coli, dan Salmonella typhi. Ada virus hewan, yaitu virus yang berkembang biak di dalam sel hewan. Contohnya rhabdovirus dan avian influenza virus. Ada virus yang menyerang tumbuhan. Dia berkembang biak di dalam sel tumbuhan. Contohnya Rhizostungro-spherical virus atau RTBV dan turnip mosaic virus atau TUMV. Ada virus yang menyerang manusia. Dapat ditularkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, contohnya virus HIV dan varicella zoster. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, ada virus yang disebut dengan virus DNA, yaitu virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat berbentuk rantai ganda berpilin di dalam sel inangnya. Contoh virus DNA ini adalah virus herpes dan virus papilloma. Ada virus yang asam nukleatnya hanya berupa RNA saja. Materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin di dalam sel inangnya. Contohnya virus Ebola, virus Arena, dan virus Rubella. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara virus bereproduksi. Ada dua macam siklus pada reproduksi virus. Yang pertama adalah siklus litik dan yang kedua siklus lisogenik. Pada siklus litik, tahapan-tahapan yang terjadi adalah yang pertama tahapan adsorpsi. Pada tahap ini, fag melekat pada suatu bakteri. Nah, ini bakteri, kemudian ini asam nukleat pada bakteri yang disebut dengan plasmid, ini virus. Setelah adsorpsi, tahap selanjutnya adalah penetrasi. Di sini DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Tahap selanjutnya adalah tahap replikasi dan sintesis. Sel membuat komponen virus. Nah, setelah sintesis, tahap selanjutnya adalah tahap perakitan, di mana virus akan membentuk bagian-bagian tubuhnya seperti kepala, leher, dan serabut ekor. Tahap selanjutnya, tahap pematangan yang diikuti dengan tahapan lisis. Terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inangnya pecah. Sedangkan pada siklus lisogenik, tahapan pertamanya sama, yaitu tahapan adsorpsi, tahap kedua tahapan penetrasi, dilanjutkan dengan tahapan ketiga penggabungan pada kromosom sel bakteri. Jadi pada lisogenik tidak terjadi pengambil alihan metabolisme bakteri oleh virus. DNA virus hanya menempel atau bergabung pada DNA bakteri. Nah, ini yang disebut dengan profag. Tahap selanjutnya adalah tahap pembelahan. Ketika bakteri mengalami pembelahan diri, maka profag yang ada di dalamnya juga ikut membelah. Pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, ketika dia masuk ke siklus litik, tahap selanjutnya